never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk pembahasan kali ini akan membahas soal UKK akuntansi tahun 2024 Ed 1. Dan untuk kali ini akan membahas cara input dokumen transaksi, yaitu melanjutkan video sebelumnya. Kita masuk cara menginput dokumen transaksi untuk jurnal penyesuaian. Setelah pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Cara kita menginput dokumen penyesuaian, di sini sudah ada dokumen transaksi 21, bukti memorial 12.1, yaitu yang pertama ada persediaan akhir store supplies dinilai sebesar Rp11.625.000. Maka untuk mengetahui berapa yang dibuat dalam jurnal penyesuaian, di dalam Common Center ini kita harus membuka trial balance terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita pilih report, lalu kita pilih account, lalu kita pilih trial balance, dan kita display. Bisa kita perbesar. Nah, di sini bisa dilihat trial balance Desember tahun 2022. Kita lihat persediaan akhir store supplies. Store supplies ada sebesar Rp10.300.000. Jadi ada Rp10.300.000. Tetapi yang diminta di sini store supplies-nya Rp11.625.000, sehingga ada kekurangan untuk store supplies. Maka dari sini kita akan input ke dalam Mayop Accounting untuk membuat jurnal penyesuaian. Ini bisa kita minimize terlebih dahulu, yaitu di dalam Common Center ini kita pilih account, lalu kita pilih record journal entry, karena kita akan membuat jurnal penyesuaian dengan general journal. Kita isi yaitu dengan nomor bukti BM121. Tanggal kita isi yaitu tanggal 31 Desember tahun 2022. Dengan memonya yaitu persediaan akhir store supplies. Lalu jurnal yang akan kita buat yaitu store supplies di debit sebesar selisihnya kita lihat di trial balance 10.300.000 dikurangi dengan yang di soal yaitu Rp11.625.000. Maka selisihnya yaitu Rp1.325.000. Ini yang akan kita buat jurnal penyesuaian. Maka kita isikan Rp1.325.000 di sebelah debit, dan berikutnya yang di sebelah kredit yaitu store supplies expense. Kita pilih akun 6 yaitu store supplies expense, use account. Di sebelah kredit sebesar Rp1.325.000. Kita lihat Ctrl R, jadi jurnalnya store supplies di debit dan store supplies expense di sebelah kredit. Kenapa store supplies ini di debit? Karena sesuai dengan yang diminta di jurnal penyesuaian, ternyata store supplies ini kekurangan, sehingga untuk menambahnya store supplies kita
tambahkan ada di sebelah debit, yaitu sebesar selisihnya Rp1.325.000. Lalu kita klik OK dan kita record. Kita masuk, dokumen berikutnya masih BM121. Yang kedua, tanggal tetap kita isi 31 Desember tahun 2022. Memo kita isi sesuai dengan di soal yang kedua di sini, yaitu beban sewa toko untuk bulan Desember. Jadi kita isi keterangan sewa toko untuk bulan Desember. Beban sewa toko sebesar Rp1.000.000, maka kita isi nama akunnya untuk beban sewa toko, yaitu akun 6, rent expense di debit sebesar Rp1.000.000 sesuai dengan di soal. Dan yang di kreditnya yaitu prepaid rent. Use account sebesar Rp1.000.000. Setelah selesai, out of balance sudah 0, maka kita record. Lalu kita lanjut, bukti memorial 12.1 yang ketiga, dibayar beban asuransi sebesar Rp1.250.000. Maka masih kita isi BM121 untuk jurnal penyesuaiannya, tanggal 31 Desember, memo kita isi beban asuransi bulan Desember. Dengan akun yang kita buat, yaitu untuk beban asuransi kita pilih akun 6, yaitu insurance expense di debit sebesar Rp1.250.000 sesuai dengan di soal. Di sebelah debit, dan yang di kreditnya kita pilih yaitu prepaid insurance sebesar Rp1.250.000, maka out of balance menjadi 0. Lalu kita record. Masuk ke bukti memorial 12.1 yang keempat, yaitu taksiran kerugian piutang sebesar 2,5% dari saldo per 31 Desember. Maka dari sini kita input ke dalam My Accounting, masih di General Journal. Kita isi BM121. Dengan memo kita isi yaitu taksiran kerugian piutang. Kita lihat terlebih dahulu di trial balance. Di sini kita lihat untuk di trial balance yaitu account receivable sebesar Rp246 juta. Maka kita hitung 2,5% dari Rp246 juta. Kita mencoba menghitung di Excel. Di sini kita hitung yaitu 2,5% dari Rp246 juta. Maka kita hitung sama dengan 2,5% dikali Rp246 juta. Maka didapatlah sebesar Rp6.150.000. Kita lihat di allowance yaitu ada Rp12.800.000. Jadi ini sudah terlalu banyak. Yang diminta hanya 2,5% dari account receivable yaitu Rp6.150.000. Maka selisihnya ini yaitu kita hitung 12.800 kita kurangi dengan perhitungan 2,5% dari account receivable. Didapatlah Rp6.650.000. Rp6.650.000 ini yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Karena di sini sudah melebihi batas allowance-nya di sebelah kredit, sehingga untuk jurnal penyesuaiannya allowance kita pindahkan ke sebelah debit.
Sehingga jurnal yang kita buat yaitu allowance for doubtful debt di debit, yaitu sebesar Rp6.650.000 sesuai dengan perhitungan kita tadi. Dan yang di kreditnya yaitu akun 6. Kita lihat di sini bad debt expense atau beban kerugian piutang. Kita pilih use account di sebelah kredit sebesar Rp6.650.000. Dan bisa kita lihat out of balance menjadi 0, lalu kita record. Kita lanjut, dokumen berikutnya yaitu BM122, dokumen transaksi 22, ada nomor 5 yaitu penyusutan equipment untuk bulan Desember sebesar Rp700.000. Maka kita isikan masih di general journal yaitu BM122 tanggal 31 Desember dengan memo penyusutan equipment. Untuk bulan Desember, maka jurnal yang dibuat yaitu akun 6, depreciation expense di debit, sebesar sesuai dengan di soal yaitu Rp700.000. Dan yang di kreditnya yaitu equipment akumulasi depreciation. Kita pilih use account sebesar Rp700.000. Setelah selesai auto balance menjadi 0, lalu kita record. Lanjut, bukti memorial 12.2 yang ke-2 atau nomor 6. Ada gaji bulan Desember yaitu sebesar Rp3.550.000 akan dibayar tanggal 2 Januari. Maka kita isikan beban gaji bulan Desember. Dengan jurnal yang kita buat yaitu akun 6, kita pilih wages and salaries expense di debit sebesar Rp3.550.000. Dan yang di kreditnya yaitu karena merupakan utang biaya, kita pilih akun 2. Ini merupakan expense payable atau utang biaya, kita pilih use account di sebelah kredit Rp3.350.000. Maka out of balance-nya menjadi 0, lalu kita record. Kita lanjut, dokumen berikutnya yaitu dokumen transaksi 23, ada bukti memorial 12.3. Nomor 7, dengan keterangan oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Kita lihat kembali, ini bisa diminimize. Trial balance. Di trial balance kita lihat jumlah PPN outcome dan PPN income. Di sini PPN outcome yaitu sebesar Rp81.610.000 dan PPN income Rp48.760.000. Dari data ini minta ditutup ke dalam PPN payable, maka dari transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting. Masih di general journal, kita isi BM123 dengan keterangan yaitu penutupan PPN income dan PPN outcome. Maka jurnal yang dibuat, PPN outcome yang awalnya ada di sebelah
kredit kita buat di sebelah debit, kita pilih PPN outcome, use account, di sebelah debit sesuai dengan di trial balance, yaitu sebesar Rp81.610.000. Maka kita isikan Rp81.610.000. Lalu yang di sebelah kreditnya yaitu PPN income kita tutup. Use account. PPN income sesuai dengan di trial balance yaitu sebesar Rp48.760.000. Lalu ditutup ke dalam PPN payable. Maka kita pilih PPN payable, use account, di sebelah kredit Rp32.850.000. Lalu kita tap dan out of balance menjadi 0. Apabila sudah 0, lalu kita record. Kita lanjut dokumen transaksi BM123 yang kedua atau nomor 8 di sini. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 0,5% dari peredaran bruto. PPh final bulan Desember adalah 0,5% dari penjualan bruto untuk bulan Desember. Maka dari sini kita akan melihat di trial balance yaitu jumlah salesnya. Kita buka kembali trial balance. Kita lihat di sini sales di bulan Desember yaitu ada sebesar Rp725 juta. Maka akan kita hitung 0,5% dari sales. Ini yang akan menjadi pajaknya. Minta dicatat ke dalam income tax expense dan income tax payable. Maka dari sini akan kita hitung terlebih dahulu. Maka kita hitung 0,5% dikali, kita lihat salesnya yaitu di sini untuk bulan Desember Rp725 juta. Maka kita hitung 0,5% dikali 725, maka didapatlah Rp3.625.000. Inilah yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Dari perhitungan ini kita input ke dalam My Accounting, kita buka kembali General Journal, kita isi memonya BM123 tanggal 31 Desember, kita buat penyesuaian untuk pajak dengan jurnalnya sesuai dengan di soal yaitu income tax expense di debit, income tax expense yaitu akun 8, use account sebesar sesuai dengan perhitungan kita tadi Rp3.625.000. Lalu yang di sebelah kreditnya sesuai dengan soal yang diminta yaitu income tax payable. Kita pilih income tax payable lalu use account. Dengan angka yang sama kita tap atau enter, maka out of balance menjadi 0. Lalu jangan lupa kita record. Selesai semua untuk dokumen transaksi bukti memorial. Jangan lupa kita cancel. Itulah tadi cara input dokumen transaksi untuk penyesuaian soal UKK akuntansi tahun 2024 kasus UD Abadi paket 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.